Opening movie bermula di tahun 1994, tepatnya di wilayah pegunungan Ardennes di negara Belgia. Sekelompok pasukan kakek Joe Biden tengah melakukan patroli militer seperti biasanya. Di tengah perjalanan, pasukan ini berhenti sejenak karena mereka berfirasat jika musuh tengah mendekat. Rupanya dari balik putihnya salju, seorang sniper Jerman dengan sempurna berkamuflase dan membidik seorang sniper Amerika tepat di kepalanya. Pasukan Amerika yang terkejut langsung berlindung di balik pepohonan dan membalas serangan tersebut dengan tembakan asal-asalan. Mereka tidak tahu di mana sniper itu berada. Matt yang melihat rekannya yang bertindak sebagai sniper telah tewas, kemudian berinisiatif menggunakan senapannya untuk mencari sniper Jerman. Dengan kejeliannya, Matt berhasil menemukan sniper Jerman yang kala itu tengah membidik rekan-rekannya. Matt dengan tenang mulai berkonsentrasi dan melesatkan tembakan balasan yang membuat sniper Jerman berhasil ditumbangkan. Setelah kontak senjata usai, pasukan Amerika ini pun kembali ke kamp pertahanan. Di sana Matt dan rekan-rekannya beristirahat dan memulihkan tenaga setelah lama berjalan. Salah seorang rekan Matt mengatakan jika tembakannya tadi sangat luar biasa. Matt dianggap bisa menggantikan sniper mereka yang telah tewas. Di tempat yang sama terlihat Letnan Conti tengah menemui bawahannya, yaitu Sersan Matheson. Conti memberikan misi untuk mengirimkan bahan makanan kepada pasukan Amerika yang tengah bertempur di garis depan. Sersan Matheson mengatakan jika misi ini terlalu remeh namun memiliki banyak resiko. Lagi pula sniper pada pasukannya baru saja tewas pagi tadi saat sedang berpatroli. Letnan Conti mengatakan jika pasukan di garis depan tengah dalam kesulitan dan mereka sangat membutuhkan suplai makanan demi kemenangan perang ini. Matheson yang mendengarnya mau tak mau menerima misi tersebut dan ia pun mengerahkan seluruh pasukannya. Sebelum berangkat dalam misi, Sersan Matheson menemui Matt yang kala itu tengah bersiap. Sersan yang mendapat laporan bahwa Matt dapat menumbangkan sniper musuh mengucapkan rasa bangganya. Sersan mengatakan kepada Matt jika mulai detik ini ialah yang akan menjadi sniper barunya. Saat di perjalanan, pasukan yang dipimpin Sersan Matheson mendapatkan serangan mortir dari pasukan Nazi Jerman. Baku tembak pun terjadi di mana Matt lagi-lagi dapat menumbangkan pasukan Nazi Jerman yang mengoperasikan senjata mesin. Dan hal tersebut membuat pasukan Amerika balik menguasai pertempuran. Setelah menghabisi seluruh pasukan Nazi Jerman, Matt dan pasukan Amerika melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka kembali berhenti setelah Matt melihat dengan teropong snipernya jika pasukan Nazi Jerman tengah mendekat berikut dengan membawa tank baja. Matt dan pasukan Amerika yang berusaha bersembunyi, namun pada akhirnya mereka ketahuan sehingga pertempuran pun kembali pecah. Sersan Matheson yang melihat pasukannya kewalahan memerintahkan untuk mundur. Ia merasa jika pertempuran ini tidak seimbang, apalagi pihak Jerman lebih leluasa membombardir mereka menggunakan senjata tank baja. Singkat cerita, pasukan Amerika berhasil kabur demi menghindari korban berjatuhan lebih banyak. Mereka kemudian beristirahat sejenak dan melihat titik lokasi menggunakan peta yang mereka bawa. Setelah diperiksa lebih lanjut, mereka baru menyadari jika saat ini tengah berada di belakang kamp pasukan Angkatan Darat Jerman. Tak lama berselang, mereka mendengar ledakan yang begitu dahsyat sehingga menimbulkan kecurigaan dan mencoba mendekat untuk mengetahui apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Jerman. Usut punya usut, sumber ledakan tersebut berasal dari
senjata yang sedang diuji coba oleh Jerman. Senjata pemusnah massal yang digadang-gadang memiliki efek ledakan yang bisa membuat jutaan manusia melayang. Senjata ini adalah rencana Hitler untuk membalikan keadaan di mana saat itu Jerman tengah berada di ujung tanduk kekalahan Perang Dunia II. Terlihat di area uji coba ledakan, perwira Nazi yang bernama Komandan Herr tengah menemui seorang ilmuwan yang bernama Dr. Harry. Dialah ilmuwan yang berhasil membuat senjata bom yang barusan diuji coba. Di sana Komandan Herr merasa kurang puas dengan hasil uji coba senjata tersebut. Menurutnya efek ledakan dari senjata bom masih kurang maksimal. Ia pun memarahi Dr. Harry dan menyuruhnya untuk memperbaiki bom racikannya sehingga membuat efek ledakan yang lebih dahsyat. Di malam harinya, Matt dan pasukan Amerika menyusup masuk ke area bekas ledakan senjata bom. Ned dan pasukan Mattheson menemukan seorang mata-mata yang berpihak kepada Amerika tengah terluka. Setelahnya, intelijen Amerika mengatakan jika Nazi Jerman tengah membuat senjata pemusnah massal yang disimpan di kota Stuttgart. Intelijen tersebut menambahkan jika mereka harus secepat mungkin menggagalkan usaha tersebut dan menemui seorang wanita yang bernama Kastrel. Sersan Mattheson yang menerima informasi tersebut segera mengumpulkan pasukannya. Mereka akan berangkat ke kota Stuttgart untuk menggagalkan usaha Jerman tanpa diketahui pihak Amerika. Perjalanan dimulai di malam hari di mana mereka akan menaiki kereta api yang akan menuju ke kota Stuttgart. Namun sayangnya di tengah perjalanan, salah seorang rekan mereka yang bernama Ransom menghilang dari rombongan. Sersan Mattheson kemudian menyuruh Matt untuk mencarinya dan mereka akan menunggu sejenak. Namun tak berselang lama kemudian mereka dikejutkan dengan pasukan Nazi Jerman yang tengah berpatroli dan membuat pasukan Amerika kembali bersembunyi. Sementara di sisi lain, Ransom yang berpisah dari pasukannya tengah berjalan sendirian. Namun tiba-tiba ia diserang oleh tentara Jerman yang sedang bersembunyi. Ransom yang kalah hendak dibunuh oleh tentara Jerman. Namun di saat yang sama Matt telah sampai dan segera menyelamatkan rekannya. Di sisi lain, pasukan Mattheson yang tengah bersembunyi diketahui oleh pasukan Nazi Jerman dan mereka pun segera kabur menghindari berondongan peluru dari pasukan tersebut. Matt berhasil mengalahkan tentara Jerman, namun rupanya mereka telah salah paham. Orang tersebut bukanlah tentara Jerman, melainkan seorang gerilyawan yang berasal dari pasukan Uni Soviet. Ivan mengira jika Ransom adalah tentara Jerman sehingga ia pun menghajarnya. Ned mengatakan jika mereka adalah pasukan Amerika yang tengah menjalani misi menggagalkan usaha Jerman membuat bom pemusnah. Mendengar hal tersebut, Ivan pun memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Amerika dan mereka segera menuju ke stasiun bersama dengan pasukan Mattheson yang juga telah sampai di sana. Singkat cerita, pasukan ini pun sampai di stasiun kereta api yang akan menuju ke kota Stuttgart. Namun rupanya Jerman sudah tahu rencana tersebut, sehingga mereka mengerahkan pasukannya untuk menjaga area stasiun. Tak ada pilihan lain, pasukan Amerika pun menerobos memasuki gerbong kereta sambil membalas serangan pasukan Jerman. Dalam insiden tersebut, Sersan Mattheson mengalami luka tembak yang cukup serius. Ia pun memberikan amanat pemimpin kepada Matt untuk menyelesaikan misi ini. Sersan Mattheson terus memaksa Matt pergi dan menjadikan dirinya sebagai tumbal untuk menghalangi pasukan Jerman yang berusaha menyerang pasukan Amerika. Berkat pengorbanan Sersan Mattheson, Matt dan pasukan Amerika berhasil memasuki gerbong kereta. Dan rupanya di kereta tersebut terdapat tawanan Angkatan Udara Inggris yang bernama Buck. Ia pun bersedia bergabung dengan pasukan Amerika untuk membantu misi ini. Di senggang waktu perjalanan, pasukan Amerika memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengatur strategi agar dapat masuk ke markas Jerman dan menemukan bom pemusnah yang mereka sembunyikan.
Singkat cerita, kereta telah sampai di stasiun Stungrad, di mana pasukan Nazi Jerman telah bersiap untuk menyambut mereka. Matt yang sekarang menjadi pemimpin pasukan kemudian menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk bersiap karena mereka akan kontak senjata dengan pasukan Jerman. Setelah meledakkan mobil dengan persenjataan mesin, Matt dan pasukan Amerika bergegas menuju ke sebuah gedung untuk mencari wanita yang bernama Castrel. Namun masalahnya di sini gedung tersebut dijaga ketat oleh pasukan Nazi Jerman yang akan sangat tidak mungkin jika memasuki gedung dengan menggunakan senjata. Matt kemudian memiliki rencana di mana mereka akan memasuki gedung dengan menyamar sebagai pasukan Nazi Jerman. Sebelum Matt memasuki gedung, mula-mula mereka akan menghabisi pasukan Jerman yang sedang teler lalu menggunakan bajunya untuk penyamaran. Singkat cerita, Matt berhasil memasuki gedung opera dengan menyamar sebagai tentara Jerman. Castrel yang melihat Matt adalah tentara Amerika segera mengajaknya ke lantai bawah. Usut punya usut, Castrel adalah mata-mata Amerika yang mengetahui rencana Jerman dan ia pun tahu di mana bom tersebut disembunyikan. Castrel mengatakan kepada Matt dan pasukan Amerika jika ia dan Dr. Gary dipaksa untuk membuat bom berbahaya agar Jerman bangkit dari kekalahan. Belum selesai ia berbicara, Matt dan pasukan Amerika kembali dikejutkan di mana mereka tahu bom yang dimaksud adalah bom atom. Jerman akan menghancurkan Amerika dan sekutunya sebagai pembalasan kekalahan perang. Film kemudian berlanjut di mana tepat pada jam 2 pagi saat pasukan Jerman tengah tidur nyenyak, Castrel dan pasukan Amerika menuju tempat di mana bom atom disembunyikan. Mereka kemudian membagi tugas di mana Buck terlebih dahulu akan membebaskan rekan-rekannya yang ditahan oleh pasukan Jerman. Singkat cerita, Matt ransom Castrel berhasil menjemput Dr. Gary dan memintanya untuk menonaktifkan bom atom. Namun mereka sangat terkejut setelah melihat bom tersebut sudah tidak ada lagi. Mereka juga mendapatkan serangan dari pasukan Jerman dan seolah-olah ini adalah jebakan. Matt dan ransom kemudian mengamankan Castrel dan Dr. Gary untuk kabur dari gedung tersebut. Namun ternyata di luar gedung, puluhan pasukan Jerman telah berjaga mengepung mereka dan terus menyerang tanpa ampun. Matt ransom Buck dan pasukan Amerika serta Castrel dan Dr. Gary tertangkap oleh pasukan Jerman dan dibawa di sebuah tanah lapang. Komandan Jerman yang saat itu bersama pasukannya sangat gembira karena berhasil menjebak tikus-tikus Amerika. Komandan Hearn sangat kecewa kepada Castrel karena telah berkhianat dan ia pun akan dieksekusi untuk yang pertama. Matt yang melindungi Castrel mengalami luka tembak yang cukup serius di dadanya. Bersamaan dengan hal itu, suara gemuruh dari balik awan putih mengalihkan perhatian Komandan Hearn. Rupanya puluhan pasukan udara Amerika dan sekutunya telah datang dan akan membombardir tempat tersebut. Komandan Hearn yang melihat kejadian itu menjadi tidak fokus. Kesempatan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Ivan untuk menembaknya dan menghabisi pasukan Jerman lainnya. Pasukan Amerika kemudian bergegas meninggalkan tempat tersebut karena pasukan udara dan pesawat pengebom Amerika akan datang. Sesaat setelah pasukan Amerika berhasil meninggalkan kota Stungrad, mobil pasukan Jerman yang tersisa berusaha menembaki mereka. Ransom yang berusaha memberikan serangan balasan tertembak oleh senjata mesin dan membuatnya tewas. Hal itu segera dibalas oleh pasukan udara Amerika dengan menggosongkan pasukan Jerman dengan rudal pengencrotan. .
Beberapa hari berselang di sebuah rumah sakit sekutu di wilayah Prancis, Matt dikunjungi oleh atasannya yaitu Letnan Conte. Di sana Conte membacakan surat resmi dari atasannya. Surat tersebut adalah ucapan rasa bangga atas apa yang telah dilakukan oleh Matt dan pasukan Amerika. Namun karena misi ini adalah rahasia, Matt tidak akan mendapatkan medali dan penghargaan apapun agar tidak menimbulkan konspirasi. Namun kendati demikian, Matt dan rekan-rekannya akan tercatat sebagai pahlawan perang atas kemenangan Amerika dan pihak sekutu. Di akhir cerita, Matt mendatangi pemakaman para pahlawan Amerika yang telah gugur. Di sana Matt menyambangi makam ayahnya yang ternyata beliau adalah tentara Amerika yang berjuang di Perang Dunia Pertama.